Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan, alhamdulillah fi hadhil liqa' naltaqi fi marratil ula fi hadzal video. Thayyib, mubasyaratan taslilan li wa tafhiman lakum antiku wa taniyatan. Alhamdulillah, selamat datang kepada teman-teman dalam video ini. Baik, saya Rizky Ananda dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang akan saya sampaikan, yaitu inna wa ba'du akhawatiha dzu mi'atu wa alfu. Baik, nanti saya akan jelaskan secara singkat apa saja saudara-saudara dari inna dan maksud penggunaan zu, mi'atu, wa alfun. Nah, di sini bisa dilihat inna wa ba'da akhwatiha tunsabul isma wa turfa'ul khabar. Maksudnya gimana? Jadi huruf yang ataupun isim jika dilalui dengan huruf inna dan saudara-saudaranya itu, maka kondisi isim itu mansub ataupun nasab atau fathah. Nah, kondisi isimnya fathah. Nah, sedangkan kondisi khabarnya yaitu turfa'ul khabar, maka kondisi khabarnya itu adalah marfu ataupun dhammah. Jadi maksudnya inna wa anna wa ka'anna walakinna walaita wala'alla. Nah, itu adalah saudara-saudara inna, yaitu inna, anna, ka'anna, lakinna, laita wala'alla tadkhulu 'alal mubtada wal khabar. Fatansibul mubtada wa yusamma ismaha. Jadi ya isim yang mansub itu disebut dengan mubtada. Wa tarfa'ul khabar wa yusamma khabaraha. Dan kondisi khabarnya itu marfu dalam keadaan rafa ataupun marfu. Baik, selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai inna wa anna wa ka'anna. Nah, untuk inna wa anna digunakan untuk menegaskan atau memperkuat makna suatu kalimat. Atau biasanya dalam buku Nahwadih bisa disebutkan tufidani taukida thubutil khabar lil mubtada. Nah, ini adalah tujuan ataupun makna dari inna wa anna, yaitu untuk memperkuat makna ataupun menegaskan lit taukid, untuk menegaskan suatu makna kalimat. Ini adalah pengertian dari tujuan dari harfi inna wa anna. Nah, adapun untuk ka'anna biasanya disebutkan dalam buku Nahwadih, yaitu tufidu tashbihul mubtada bil khabar. Itu dalam penjelasan kali ini saya langsung menyingkatkan, yaitu membentuk kalimat yang menunjukkan kesamaan dan perbandingan. Nah, ini adalah pengertian sedikit mengenai huruf ka'anna. Baik, kita lanjut ke huruf yang selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ada dua macam, yaitu lakinna
wa laita. Dari dua huruf tersebut memiliki perbedaan. Kalau dalam buku Nahwu Wadih, untuk lakinna ta'ti lil istidrak wa huwa man'un sami min fahmi syai'in ghairu maqsudin. Itu maksud dari dalam buku Nahwu Wadih yang dijelaskan di dalam buku tersebut. Nah, di sini saya menjelaskan secara singkat, yaitu bentuk kalimat yang menunjukkan perlawanan atau kontras. Nah, di sini saya menyimpulkan bentuk kalimat yang menunjukkan perlawanan atau kontras. Nah, sedangkan laita dalam buku Wadih Nahwu Wadih dijelaskan, yaitu tadullu ala tamanna husulil khabar. Nah, di sini saya menjelaskan secara singkat, yaitu membentuk kalimat yang menunjukkan harapan atau keinginan. Nah, selanjutnya untuk huruf yang terakhir yaitu la'alla. Nah, di mana dijelaskan dalam buku Nahwu Wadih, biasanya dalam buku yaitu yang diproduksikan oleh Gontor, yaitu tadullu ala raja'in wa wuqu'ihi. Yaitu di sini saya menyampaikan dengan penjelasan yang singkat, yaitu membentuk kalimat yang menunjukkan kemungkinan ataupun harapan. Jadi makna dari kalimat dari huruf la'alla itu menunjukkan kata harapan ataupun ar-raja. Nah, baik, slide selanjutnya. Nah, dari tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian dari inna wa akhwatuha. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh dari huruf-huruf saudara-saudara inna. Nah, contoh inna. Yang pertama, innal jamala saburun. Tadi sudah disampaikan, sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu tunsabul isma wa turfa'ul khabar. Kita lihat dari contoh yang pertama, innal jamala. Jadi isim dari inna itu al jamala, dibaca mansub ataupun fathah. Innal jamala saburun. Nah, yang menjadi khabarnya yaitu adalah saburun dan kondisi marfu. Kita ambil contoh yang kedua, yaitu innal kitaba mufidun. Sama halnya, yaitu isim dari inna dari contoh yang kedua, yaitu alkitab, di mana kondisi alkitab di sini yaitu mansub ataupun fathah. Kondisinya mansub yang dibaca dengan fathah, innal kitaba. Nah, sedangkan mufidun di sini keadaannya sebagai khabar dari inna yang dibaca marfu, yaitu mufidun. Nah, yang ketiga, contoh yang ketiga, innal asada hayawanun. Sama halnya dengan contoh yang sebelumnya, innal asada hayawanun, isim dari inna dari contoh ketiga yaitu al asad, yang mana keadaannya sebagai isim ataupun mubtada yang dibaca mansub, dan sedangkan al hayawan yaitu khabar yaitu dibaca marfu. Baik, kita masuk ke contoh dari anna. Nah, di sini sudah tertera contoh dari anna itu. Yang pertama, alimtu annal imtihana qaribun. Nah, biasanya kalau untuk huruf anna biasanya itu tertera ataupun terletak di pertengahan kalimat. Kadang-kadang juga biasanya di awal, tapi kebanyakan huruf inna ini tertera di pertengahan kalimat. Contoh yang pertama, alimtu annal imtihana qaribun. Nah, di sini sudah jelas isimnya dalam keadaan mansub dan khabarnya dalam keadaan marfu, yaitu al-imtihana qaribun. Nah, yang kedua, yasurruni anna zahrata nadiratun. Sama halnya di sini kita dapati bahwasanya isim ataupun mubtada dari anna yaitu az-zahrah dibaca mansub, wal khabar dibaca marfu. Nah, yang ketiga, wajadtu annal baqarata maitatun. Sama isimnya dalam keadaan mansub ataupun
fathah, sedangkan khabarnya dalam keadaan marfu, yaitu maitatun. Selanjutnya contoh dari ka'anna. Contoh dari ka'anna bisa kita lihat ka'annal kitaba ustazun. Ka'annal kitaba sama halnya yaitu tunsabul isma wa turfa'ul khabar. Ka'annal kitaba ustazun, mubtada'nya mansub wal khabarnya marfu. Nah, yang kedua ka'annal qamara misbahun. Nah, kondisi al-qamar tuh mubtada'nya mansub wal misbah kondisinya dalam keadaan marfu dengan yaitu keadaannya khabar. Yang ketiga ka'annal mar'ata zahratun. Sama halnya yaitu al-mar'ah mubtada'nya mansub wa zahra khabarnya marfu. Baik, kita lanjut dengan contoh dari lakinna. Contoh dari lakinna, ana uhibbu al-qira'ata lakinni la uhibbu al-kitabah. Jadi contoh di sini sudah tertera contoh yang pertama dan contoh yang kedua yaitu huwa talibun mujtahidun lakinnahu la yuhibbu ar-riyadata. Nah, yang ketiga al-madinatu jamilatun lakinna turuqaha dayyiqatun. Itu turuqa. Nah, mansub dan dayyiqatunnya marfu. Nah, huruf selanjutnya yaitu laita. Di sini sama halnya dengan yang sebelumnya. Ada 3 contoh. Pertama, laital fakihata nadijatun. Isimnya mansub dan khabarnya marfu nadijatun. Contoh yang kedua, laital qamara tali'un. Al-qamar mubtada'nya mansub, tali'un khabarnya marfu. Semua yang ketiga, laitas syari'a wasi'un. Asyari kondisinya dalam keadaan mansub, wasi'un khabarnya marfu. Nah, untuk huruf yang terakhir yaitu la'alla. Di sini juga tertera 3 contoh. Contoh yang pertama, la'allal kitaba rakhisun. La'allal kitaba rakhisun. Yang dimana makna dari la'alla itu adalah ar-raja. Semoga. La'allal kitaba rakhisun. Kondisi kitab dalam keadaan mansub warakhisun khabarnya marfu. Dan contoh yang kedua la'allal maridha naimun. Semoga orang-orang sakit itu dalam keadaan tidur. Itu al-maridha mansub, naimun marfu. Contoh yang terakhir la'allal kuba nazifun. Semoga harapannya cangkir itu bersih. Al-kub mansub, al-kuba mansub, nazifun marfu. Taib nastamir au numasil al-maddah yaliha, yaitu tentang materi selanjutnya tentang penggunaan zu. Zu ini adalah termasuk dari asmaul khamsah. Yang mana kita ketahui asmaul khamsah itu ada 5. Yang pertama abu, akhu, hamu, fu, zu, malin. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit saja tentang pembahasan penggunaan zu. Nah, kata zu itu diartikan sebagai kepemilikan atau kepunyaan, yaitu memiliki ataupun mempunyai. Kita beri contoh zu malin, zu adabin, zu khulukin.
Dzu malin yang memiliki harta ataupun kaya, sedangkan dzu khuluqin yang orang yang memiliki akhlak, atau dzu ilmin itu orang yang memiliki ilmu ataupun orang yang terpelajar. Nah, kalau untuk bentuk mufdhu itu dalam bentuk mufrad. Nah, sedangkan dalam bentuk jamak itu adalah zau ataupun zatu ataupun zawatu. Itu adalah bentuk jamak. Kalau untuk mufradatnya zu. Nah, untuk mudzakarnya zu dan muannasnya zatu. Nah, contoh untuk muzakkar yaitu hadat talibu dzu khuluqin. Dzu khuluqin. Nah, untuk muannasnya hadhihi talibatu dzatu khuluqin. Contoh yang lainnya haula'it tullabu dzawu khuluqin. Nah, contoh yang lain haula'it talibatu zawatu khuluqin. Nah, dzu mufrad untuk muzakkar, sedangkan zawu jama untuk muzakkar, dan zatu mufrad untuk muannas, sedangkan jama untuk muannasnya yaitu zawatu. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu tentang alfun wa mi'atun. Nah, dapat kita lihat dalam kata mi'atun, huruf alifnya tidak dilafalkan. Kata tersebut biasanya dilafal mi'atun. Jadi alifnya tidak dibaca. Nah, dalam negara-negara yang besar ataupun negara-negara tertentu juga ditulis seperti ini tadi tanpa alif. Ada dari sebagian negara yang menggunakan alif dan tidak dibaca, ada juga tidak menggunakan alif. Contohnya mi'atu kitabin. Mi'atu kitabin. Kalau contoh alfun, mi'atu itu 100, alfun itu 1000. Alfu riyalin. Kalau dalam bentuk jar ataupun majrur, saya memberikan contoh hadat tilfazu bi alfi riyalin. Kenapa dibaca majrur? Karena ada huruf jar di sana yaitu ba, bi alfi riyalin. Taib hada ma syarahtu lakum. Jadi materi kita hanya ini saja. Yang pertama tentang inna wa akhwatuha, terus penggunaan du dan mi'atu wa alfin. Baik, hunaka soal anil maddatina fi hadal video. Sumal ikhtitam yakni asallahu yaj'aluna ilman nafi'an wa taliban mu'minan wa ilman muniran wa ghairaha. Tayyib, asallahu yarhamuna kullal yaum. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Ilal liqa, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.